kalimat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mau ini bilang pamit aja ya. Gak usah ragu-ragu nungguin anak ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardati asabiqur subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan ke depan lebih rapi. Tolong diingatin lah saya. Enggak apa-apa kali-kali tegur. Baik, insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Ke depan, pertemuan selanjutnya praktek. Sebelumnya, nanti kita rapihkan tentang isim-isim yang mabni. Kemarin kita sudah bahas dhamir, sudah bahas isim isyarah, sudah juga bahas isim mausul ya. Sudah bahas isim mausul juga. Terakhir, ya. Insya Allah sekarang kita akan bahas namanya isim syarat. Isim syarat yang juga masuk ke dalam isim yang mabni. Jadi ada isim yang mabni namanya isim syarat. Apa itu isim syarat? Saya mau flashback kembali pelajaran kita tentang amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Ada amil jazm menjazmkan dua fiil. Yang mana amil jazm yang menjazmkan dua fiil itu fiil yang dijazmkan, contohnya man itu kan amil jazm, menyebabkan fiil yang ada setelahnya harus ada dua, dia majzum, ber'irab jazm, tanda aslinya sukun, gara-gara ada man, amil jazm. Dan dia, man ini termasuk isim syarat. Yaitu, kaitannya adalah fiil yang pertama jadi syaratnya, fiil kedua jadi jawab syaratnya. Kita flashback tempo hari begitu. Contohnya, man yasbir yanjah. Siapa yang sabar, dia akan beruntung. Man isim syaratnya. Yasbir itu fiil yang jadi syaratnya. Tepatnya jumlah fi'liyah yang jadi jumlah syartiyah, jumlah syaratnya. Yang kedua, yanjah itu menjadi jawab dari syarat tersebut. Alias keberadaan yanjah sebagai jawab tergantung dengan dilakukan atau tidaknya kesabaran tersebut. Nah, semua ini terjadi ada keterkaitan antara fiil pertama dengan fiil kedua atau jumlah fi'liyah pertama dengan jumlah fi'liyah kedua, sebab akibat syarat dan jawab syarat itu karena adanya isim mabni yang namanya isim syarat. Dalam hal ini man. Lengkapnya kita bahas di dalam perkataan musannif, dikatakan oleh beliau isim syarat hafizahullah. Isim syarat adalah isim yang masuk pada dua jumlah. Isim syarat, isim yang masuk pada dua jumlah. Untuk menjelaskan bahwa jumlah yang kedua, dalam hal ini yanjah. Ustaz, kok yanjah bisa jadi jumlah? Kan jumlah itu susunan, nggak cukup fiil doang. Oh tentu, yanjah fiil yang kedua ini tidak semata-mata fiil belaka. Tapi setiap ada fiil, mesti ada fa'il. Kalau tidak nampak, berarti dia ngumpet. Nah, yanjah mengandung fa'il juga. Di dalamnya berupa domir mustatir. Berarti ada fi'il, ada fa'il. Udah jadi jumlah. Jadi kacamatanya bukan dia fa'il doang, bukan dia fi'il doang, tapi ada fa'il yang ngumpet di dalamnya. Lengkaplah. Kalau ada fi'il, ada fa'il, lengkap menjadi jumlah, namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah yang kedua ini tergantung kepada jumlah yang pertama dalam hal contoh di sini adalah yasbir. Jadi man yasbir yanjah, barang siapa sabar dia akan sukses. Mannya isim syarat. Dia menjelaskan bahwasannya ada dua jumlah setelahnya, walaupun kasat matanya fi'il doang, tapi di situ jadi jumlah karena ada fi'il dan fa'il yang ngumpet. Jumlah yang kedua, yang paling ujung, yanjah, itu tergantung dengan jumlah yang pertama, alias kesuksesan. Barang siapa yang sabar akan sukses. Kesuksesan itu tergantung akan kesabarannya. Begitu.
dia sukses, yang jangan dia sukses, dia sedang sukses atau dia akan sukses. Tergantung dengan dia sabar atau tidak. Begitu. Jadi man adalah isim syarat. Kenapa disebut isim syarat? Karena menjadikan jumlah setelahnya menjadi jumlah syartiyah. Adapun jumlah yang kedua jadi jawab dari syarat tersebut. Syarat dan jawab syarat. Nah ini pernah lewat di pembahasan amil jazm. Suatu amil yang menjazmkan, khususnya amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang fi'il pertama alias jumlah sebenarnya itu menjadi syarat, jumlah fi'liyah yang kedua menjadi jawab syarat. Itu pembahasan jazm. Tapi isim syarat belum tentu mesti amil jazm. Gitu. Karena ada isim syarat yang menjadi amil jazm juga mempengaruhi dua fi'il setelahnya ber-i'rab jazm, ada yang tidak mempengaruhi. Gitu. Jadi isim syarat lebih umum. Ada yang menjazmkan dua fi'il, ada yang tidak menjazmkan. Hanya maknanya saja yang dapat, yaitu menjelaskan bahwasanya jumlah yang kedua bergantung dengan jumlah yang pertama. Itu hanya dipisah babnya. Gitu. Tapi esensinya sama, syarat dan jawab syarat. Kalau engkau mau sukses, maka sabarlah. Dikatakan fi'il pertama disebut syarat. Mana yasbir? Syaratnya sabar. Fi'il kedua disebut jawab atau lengkapnya jawab syarat. Fi'il kedua yang jah itu menjadi jawaban bagi orang yang bersabar, bagi orang yang melakukan fi'il yang pertama. Dan dalam contoh di atas kebetulan man itu termasuk amil jazm dalam pengingatkan, sehingga dua fi'il ini menjadi i'rabnya jazm. Tapi ingat lagi, fisiknya, zahirnya memang fi'il doang kelihatan, tapi nggak mungkin mindsetnya kita harus tanamkan dalam hati, nggak mungkin ada fi'il, nggak mungkin ada pekerjaan kalau tidak ada fa'il yang melakukan. Sehingga kita cari fa'ilnya mana. Kalau tidak ketemu nampak berarti dia dhamir mustatir. Tetap ada fa'ilnya. Ada fi'il plus fa'il lengkap jadi jumlah fi'iliyah. Berarti yasbir bukan semata fi'il, tapi dia jumlah. Tapi berbicara soal jazm hanya berlaku kepada fi'ilnya saja. Tapi berbicara dengan syarat dan jawab syarat yang adalah jumlahnya bukan semata fi'ilnya. Begitu. Isim syarat ada dua. Makanya jelaskan isim syarat, isim yang mabni, yang keempat pembahasan ini, jadi dia mabni. Man contohnya mabni dia. Nggak bisa ente baca manu, mana mani. Selalu man. Kecuali kalau bertemu dua sukun. Contohnya manil qail, siapa yang ngomong? Man ketemu al qail. Al itu e-nya kan sukun. Man n-nya sukun nun-nya. Sehingga ketemu dua sukun nggak mungkin dipaksain manal qail nggak enak, sehingga ada yang dihidupin ngalah. Itu mah sekedar itu, tapi bukan berarti dia mu'rab berubah-ubah. Dia mabni mabni ala sukun, tetap harokat akhirnya berharokat sukun. Dan semua isim syarat mabni, tidak mesti mabni ala sukun, tapi semuanya mabni, tetap huruf akhirnya. Dan dibagi dua isim syarat ini, ada yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan, alias ada yang beramal, ada yang mempengaruhi fi'il setelahnya menjadi ber-i'rab jazm, ada yang tidak punya pengaruh apa-apa kecuali makna saja, yaitu sebagai syarat dan jawab syarat. Baik. Apa saja? Kita bahas yang yang jazm dulu. Jazim artinya yang menjazmkan. Itu ada di dalam kolomnya ada jazim, ada goiru jazim. Kalau jazim artinya menjazmkan, goiru jazim, goiru jazim tidak menjazmkan. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bahas yang jazim dulu, menjazmkan, karena ini kita sudah lalui, lebih familiar dengan kita. Jadi ada isim syarat yang menjazmkan. Jadi bukan huruf ya, tidak semua amil itu huruf. Contohnya lan kan huruf, amil nasab. Lan yang jahat tidak akan pernah sukses. Tapi tidak semua amil itu huruf. Amil itu bisa isim, juga bisa fi'il bahkan. Pokoknya dia mempengaruhi kalimah lain untuk ber-i'rab tertentu. Itu amil namanya. Baik isim, fi'il maupun huruf. Baik. Contohnya isim syarat yang beramal menjazmkan fi'il setelahnya dibagi lagi. Ada 3 kelompok. Ada zarab zaman, dia berupa
isim syarat itu juga memiliki makna keterangan waktu. Ada juga berupa zorof makan alias keterangan tempat. Makna dari isim syarat itu menunjukkan keterangan tempat. Dan ada juga yang tidak menunjukkan tidak keterangan tempat ataupun tidak keterangan waktu. Itu ada 3. Baik, kita bahas yang keterangan waktu dulu. Contohnya ayyana. Ayyana ini menjazmkan dia kan, menjazmkan dan keterangan waktu. Kapan saja. Contoh jumlahnya, saya berikan contoh. Ayyana. Ayyana tanamu. Ayyana tanam, afwan. Karena menjazmkan ya. Atau kita ganti ya. Ayyana ta'kul. Ayyana ta'kul. Akul ma'ak. Ayyana, kapan saja. Ta'kul, engkau makan. Akul, aku makan. Ma'aka, bersama engkau. Nah, ini ayyana isim syarat. Menjelaskan bahwasanya fiil yang kedua yaitu akulu, kan akala yakulu. Akala telah makan. Yakulu sedang makan. Kalau pelakunya saya berarti akulu, saya sedang makan. Nah, ini fiil. Ayyana isim syarat menjelaskan bahwasanya fiil atau jumlah fi'liyah karena ada saya sebagai fa'il. Yang kedua, akulu atau akul, afwan, akul itu tergantung kepada jumlah fi'liyah yang pertama yaitu takul. Makan saya tergantung makannya engkau. Dijelaskan isim syaratnya termasuk zorof zaman, keterangan waktu, sehingga artinya kapan saja. Kapan kan keterangan waktu. Ayyana ta'kulakul. Kapan saja engkau makan, saya makan bersamamu. Jadi makannya saya tergantung waktunya itu, tergantung kapan kamu makan. Ta'kulu, ta'kulu yang jumlah fi'liyah pertama ta'kulu, fi'ilnya makan, fa'ilnya anta, domir mustatir takdiruhu anta. Karena tak di sini cuma tanda huruf mudharaah ya. Alamat kalau dia fi'il mudhari begitu. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu anta, ta'kul. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Jumlah yang pertama adalah syarat. Karena kemasukan isim syarat, jumlah yang kedua akulu adalah jawab syarat. Jumlah jawabiyah atau jumlah jawab syarat. Syaratnya engkau makan dulu, baru kemudian saya makan bersamamu. Kalau kau tidak makan, berarti saya tidak makan. Kalau kau tidak makan sekarang, saya tidak makan sekarang. Kalau kau makan sekarang, saya makan sekarang. Atau nanti, saya makan nanti. Gitu. Jadi ada ketergantungan antara jumlah pertama dan jumlah kedua. Tergantung jumlah pertama, itu sebabnya adalah karena adanya isim syarat yaitu ayyana. Dan ayyana karena dia adalah isim syarat, maka harokat terakhirnya nunnya itu berharokat fathah tidak akan berubah-ubah karena isim syarat termasuk kepada isim yang mabni. Sekali hafal antum ayyana, ketemu di dalam kitab kuning ataupun buku bahasa Arab lain apapun, tulisannya seperti ini tanpa harokat, maka selamanya kita baca ayyana. Nunnya dibaca fathah terus, tidak mungkin domah, tidak mungkin kasroh, tidak mungkin sukun karena dia isim mabni. Begitu. Begitu juga yang kedua yaitu mata. Isim syarat yang berupa dzaraf zaman, keterangan tempat. Yang kedua adalah mata. Sama aja, bisa kasih contoh yang tadi. Mata tak artinya kapan saja juga. Atau boleh juga artinya jika. Mata takul, akul ma'ak. Kapanpun engkau makan, saya makan bersamamu. Jadi sama aja. Dan mata termasuk isim syarat, sehingga karena dia isim syarat, dia juga termasuk isim mabni. Selamanya baca mata. Apa? Mabni ala apa? Si mata ini bukan mabni ala fathah. Karena kelihatannya huruf terakhirnya fathah, bukan. Dia masih ada nih. Masih ada apa namanya? Alif yang melengkung nih, kayak ya. Padahal bukan ya, tapi alif dia. Mata. Nah, ini huruf terakhirnya. Apa harokat terakhirnya? Sukun.
mati dia. Sehingga mata mabni ala sukun, bukan mabni ala fathah. Karena huruf terakhirnya alif ini. Jadi sama saja. Selanjutnya adalah apabila isim syaratnya itu berupa dzaraf makan, keterangan tempat. Nah, berarti artinya kalau dzaraf zaman itu kapan saja, kalau dzaraf makan di mana saja, karena di mana mewakili keterangan tempat apabila dijawab. Baik. Semuanya artinya di mana saja, pasti begitu, karena dia isim syarat. Baik, yang pertama ada anna, yang kedua ada aina, yang kita sudah familiar ini, dan yang ketiga ainama. Kesemuanya artinya di mana. Karena dia jadi syarat, jadi di mana saja. Contohnya apa? Anna ta'ishu, aishu. Ini ucapan seorang istri soleh kepada suaminya. Anna ta'ishu, aishu. Di mana saja engkau hidup atau engkau tinggal, aishu fihi. Di dalamnya juga saya, di situ saya juga akan hidup. Begitu. Nah, afwan, jangan lupa ya, saya lupa juga. Jangan lupa kalau anna ini menjazmkan. Nah, ini termasuk yang menjazmkan. Sehingga fiil dua-duanya yang ada dalam jumlah fi'liyah syarat dan jawab syarat mesti jazm. Jadi anna ta'ish, aish ma'ak. Dimanapun engkau hidup, aish ma'ak, aku hidup bersamamu. Begitu. Begitu juga pakai aina, aina ta'ish, aish ma'ak. Dimanapun engkau hidup, aku hidup bersama engkau. Begitu juga pakai ainama ta'ish, aish ma'ak. Dimanapun engkau hidup, di situ saya hidup bersamamu. Jadi sama aja. Ini masih golongan yang menjazmkan. Semua harokatnya, semua ujungnya, semua isim ini mabni, tak berubah-ubah ujungnya. Anna mabni ala sukun, tuh sama kayak mata, huruf terakhirnya alif melengkung dan dia mati, jadi mabni ala sukun. Aina mabni ala fathah, adapun yang bawahnya ainama, situ sini biar nggak mesti kursor. Ainama mabni ala sukun, karena huruf terakhirnya alif ini. Alif ini mati sehingga sukun ya. Jadi kalau yang mabni lihat ujung hurufnya aja. Jangan lihat yang kedengeran, tapi lihat ujung hurufnya mati apa hidup. Jadi tetap anna selamanya dibaca anna, nggak bisa ani karena nggak ada romanya. Ainama selamanya dibaca ainama, aina juga selamanya dibaca aina. Begitu. Selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang tidak jadi dzaraf, alias bukan keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Apa? Tapi masih menjazmkan ya. Yang pertama contoh udah kita lewati yaitu man, artinya siapa atau sesiapa atau barang siapa. Contohnya man yasbir ya, siapa yang sabar dia akan beruntung seperti tadi. Ada yang ma dan mahma, keduanya artinya sama yaitu apa saja. Ma boleh tambahin za, madza, apapun ini. Zanya kan ini itu isim syarah, gabungan sebenarnya dia madza. Madza ta'kul, akul. Mak. Madza ta'kul, akulu. Akulhu afwan. Kapan saja engkau, apa saja yang engkau makan, akulhu, itu yang saya makan. Karena artinya apa saja. Madza tuhibbuhu, madza tuhibba, sukun ini apa, majzum ini dia. Tuhibba tapi karena tasdid. Madza tuhibba, uhibbahu. Apa atau uhbibhu. Madza tuhbib, boleh juga begitu. Madza tuhbib, uhbibhu. Apapun yang engkau cintai, aku mencintainya. Madza tanzur, anzurhu. Apa saja yang kau lihat, itu yang saya lihat. Dan dia menjazmkan, makanya sukun huruf terakhir dari fiilnya yang dua itu. Begitu juga mahma, tinggal dikiaskan. Mahma tanzur, anzurhu. Apapun yang engkau lihat, itu yang aku lihat. Gitu. Dan ini semua menjazmkan. Kenapa disebut bukan dzaraf? Karena bukan keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Man artinya sesiapa, ma dan mahma artinya apa saja. Nah, ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut kepada yang tidak menjazmkan, silahkan. Oh, masih ada lanjutannya bawahnya. Lupa nggak kebaca. Sebentar, saya habiskan dulu.
supaya ini. Tadi termasuk yang dzarab makan adalah haitsuma. Tadi saya berhenti di ainama saja, tapi ada bawahnya haitsuma. Haitsuma itu juga artinya di mana saja. Dan yang di bawahnya yang apa menjazmkan tapi bukan dzarab ada lagi, contohnya ayyu atau ayya yang artinya juga apa saja, dan juga kaifama. Ini beda sedikit. Kaifama yang artinya bagaimanapun. Kaifama tadrus adrus. Bagaimanapun cara engkau belajar, begitu aku belajar. Baik, Teh Ida, silahkan pertanyaan. Kata ayyana kan ada di dalam Quran tuh ayyana mursaha gitu. Apakah harus selamanya menjazamkan atau ada hal-hal tertentu yang dia bisa bisa fiil setelahnya itu eh, tidak mesti jazm, Ustadz. Iya, baik. Nanti ada di pembahasan selanjutnya, ayana ini selain digunakan untuk syarat, dia juga digunakan untuk istifham, pertanyaan. Dan hampir keseluruhan dari isim yang ada di sini yang menjadi isim syarat yang menjazmkan, dia juga istifham alias pertanyaan. Kalau penggunaannya istifham seperti yang akan dijelaskan kemudian, maka dia tidak menjazmkan, tidak juga jadi menjelaskan kalau ada fiil dua-dua setelahnya itu menjadi syarat dan jawab syarat. Jadi lihat, adakah di setelah isim-isim yang disebutkan ini, ayyana, mata, anna, aina, man, ma, dua fiil setelahnya yang menjadi syarat atau jawab syarat atau cocok jadi syarat atau jawab syarat. Kalau nggak ada, nggak cocok, berarti dia bukan isim syarat masuknya, tapi isim istifham. Karena semua isim ini secara makna pun bisa digunakan untuk bertanya. Contohnya mata. Kita bisa nanya tanpa ada syarat dan jawab syarat di situ, sehingga bukan jadi isim syarat kalau penggunaannya demikian. Contoh, mata tanam atau mata tanamu. Nah, maaf, mata tanamu. Kapan engkau akan tidur? Nah, ketika dia tidak bertemu dengan fiil yang menjadi syarat dan jawab syarat, apalagi jelas cuma satu fiilnya, nggak ada lagi, maka apa namanya, bukanlah dia isim syarat, tapi isim istifham, pertanyaan. Begitu. Jadi penggunaannya tergantung digunakan untuk syarat jawab syarat atau tidak. Ciri-cirinya kalau ada dua fiil setelahnya, secara makna dia berketergantungan, maka ini artinya isim syarat. Begitu. Begitu penggunaannya bisa tidak untuk syarat, tapi bisa juga untuk istifham. Bahkan contohnya man, kita udah lewat kemarin, isim mausul. Man juga termasuk isim mausul. Ra'aitu man kanat jamilatan. Saya melihat orang yang begitu rupawan, perempuan yang begitu rupawan. Man di sini bukan istifham, bukan butuh bertanya, bukan untuk syarat, tapi isim mausul. Saya melihat orang yang, di situ jadinya artinya orang yang, alias saya melihat siapa yang begitu rupawan. Jadi kan kita juga menggunakan dalam bahasa Indonesia contohnya kata siapa itu bukan hanya untuk bertanya, tapi untuk syarat juga dan juga untuk menjadi penghubung. Saya menyukai sesiapa yang baik tindak tanduknya misalkan. Itu juga kan secara makna namanya isim mausul. Jadi ini penggunaannya tergantung konteks. Kalau cocoknya jadi isim syarat, apalagi ada syarat dan jawab syarat, jadilah isim syarat. Kalau cocok menjadi isim mausul berarti cirinya setelahnya adalah silahnya. Jumlah yang menjadi penjelas, dia menjadi jelas, menjadi tertentu karena ada perantara penjelas berupa jumlah. Contohnya ra'aitu man kanat jamilatan, saya melihat siapa yang begitu rupawan, siapa yang begitu, atau orang yang begitu rupawan. Namun kanat jamilatan itu jumlah, sehingga kelihatan di situ jumlahnya satu yang menjadi penjelas dari man yang isim mausul. Jadi penggunaannya bisa berbeda. Contohnya ayyana mursaha.
Ayyana mursaha di situ bukan untuk apa namanya syarat, bukan juga untuk coba dah ayat sebelumnya apa? Ayyana mursaha. Bima anta min dzikraha. Sebelumnya apa ayyana? Ayyana mursaha. Hakim, ada yang ente ingat enggak, Hakim? Ayyana mursaha. Bima anta min. Sebentar saya. Sebelumnya saya lupa malah. Tergantung sebelumnya tuh. Bisa jadi istifham, bisa jadi mausul. Kayaknya lebih dekat istifham gitu. Yas'alunaka yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya anisa'ah tentang kiamat ayyana mursaha. Kapan ya? Kapan kejadiannya gitu ya? Kapan kejadiannya? Ayyana di situ berarti isim istifham karena dia nanya. Jelas-jelas Allah katakan yas'alunaka, mereka bertanya. Begitu barangkali Fahidah. Jadi penggunaannya bisa berbeda. Jadi memang harus dilihat ya Ustaz, maksudnya struktur kalimatnya gitu ya. Jadi kita harus memahami apakah itu istifham atau syarat atau syarat tadi ya, apa namanya? Kalau ayyana tidak masuk pada isim mausul. Jadi antara dua itu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Tidak. Ada? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada yang tidak menjazmkan sama sekali, tapi dia tetap syarat dan jawab syarat. Dan ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lebih terang penggunaannya, memang betul-betul untuk syarat. Kalau yang tadi ini bisa istifham, bisa isim mausul ya, yang sebelumnya. Tapi kalau yang tidak menjazmkan, terang dia untuk syarat. Contohnya, idza yang pertama, idza apabila atau jika. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amalu, terputus amalannya. Ada dua fiil. Kebetulan fiilnya fiil madi. Mata dan in qata'a. Mata ibnu Adam, fiil sama fa'il. In qata'a amalu, terputus amalnya, fiil sama fa'il. Idza isim syaratnya pakai idza. Jadi syarat jumlah syartiyahnya, jumlah syaratnya adalah mata ibnu Adam, mati anak Adam. Lah kok masih ada 10 menit? Perasaan saya udah login baru. Nah, nanti saya tanya sama Bang Sadam ya, gimana fixnya. Tadi saya udah login baru padahal. Saya kirain gara-gara apa namanya install ulang. Apa ada upgrade. Hati-hati ya. Kalau udah nyampe chat ya. Makasih banyak Hakim ya kelas saya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Syaratnya adalah mati anak Adam, mati manusia. Baru jawab syaratnya, maka terputus amalannya. Kalau mau terputus amalannya, nggak nyambung lagi, maka mati dulu. Itu seakan-akan demikian. Atau sebabnya terputus amalannya adalah matinya dia atau wafatnya dia. Begitu. Itu juga syarat dan jawab syarat. Walaupun ketemunya dengan fiil madi, nggak masalah. Yang penting jumlah fi'liyah awal sebagai syarat, yang kedua sebagai jawab syarat. Demikian. Idza nih, jika. Dan ini emang jelas-jelas digunakan untuk syarat saja. Terus ada kullama. Kullama artinya tiap-tiap atau setiap. Atau boleh juga jika. Kadang kan kita artikan setiap itu jika. Setiap kamu tidur, aku tidur bersamamu. Itu. Kullama kullama nadaitu ya Rabb qala rabbi anallah, dalam satu kasidah. Setiap kali, kullama setiap kali, atau tiap-tiap, atau jika boleh juga. Tapi yang enak setiap tiap. Karena kul itu kan artinya semua. Kullama tiap-tiap kapan saja, alias tiap-tiap saat. Nadaitu ya Rabb, aku seru, aku panggil. Ya Rabb, wahai Tuhan. Qala, Allah pasti jawab.
qala abdi anallah. Iya wahai hambaku, saya Allah. Kata Allah Ta'ala. Jadi setiap kita panggil Allah, pasti Allah jawab. Karena Allah kan mujib. Min asma'ihi wal mujib. Yang maha menjawab. Gitu. Nah, pakainya kulama. Syaratnya adalah nada itu saya memanggil dengan panggilan apa? Saya menyuruh dengan seruan apa? Ya Rabb, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya Rabb ini namanya jadi hikayat nanti. Pokoknya posisinya maf'ul bih. Panggilannya pakai apa panggilannya? Wahai Tuhan. Itu jumlah sudah jadi syarat. Jawab syaratnya. Qala Allah jawab. Allah berkata. Allah berfirman. Rabbi ana abdi anallah. Ya wahai hambaku abdi. Ya wahai hambaku. Ana Allah. Saya itu Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sudah terang-terang saya Allah, pasti saya akan penuhi hajatmu dan sebagainya, kegelisahanmu. Jadi kalau engkau mau Allah jawab, Allah balas hubunganmu dengannya, interaksimu dengannya, maka kau berinteraksi dulu, kau seru dulu. Bagaimana Allah mau jawab kau tidak doa? Bagaimana Allah mau jawab omonganmu kau tidak pernah ngomong apa-apa sama Allah Ta'ala? Begitu. Itu syarat dan jawab syarat. Kullama, salah satunya. Tiap kali. Nah, ingat-ingat setiap isim syarat punya makna masing-masing, tergantung penggunaannya di mana. Yang selanjutnya lama. Lama artinya tatkala atau ketika. Lama. Contohnya apa ya? Walamma, ada nggak ingat ayat Al-Quran pakai lama? Ngawang sih kalau enggak. Allahumma sholli. Barangkali di sini ada ayat yang pakai lama. Oh enggak, langsung contohnya sebegitu aja. Lama. Kebanyakan ida yang saya ingat. Lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya khair, saya bikin dari saya saja. Di sini ada nggak contohnya lama? Nggak ada. Lama. Walamma. Baik, Hasan, tafadhal. Silakan, Ibnu. Lama. Walamma adaat Ma haulahu zahaballahu binurihim ya. Iya. Ya. Iya. Al-Baqarah tuh. Walamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Walamma, dan ketika adaat ma haulahu, Allah terangin apa yang ada di sekitarnya. Zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya yang ada di mata mereka, alias wallahu a'lam ya. Bitafsirihi al-mustamil, dengan tafsir yang lebih umum, tapi secara sekilas terjemah bebasnya adalah ketika, ini perumpamaan kan, amsalnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan walamma, dan ketika walamma adaa'at ma haulahu, adaa'at menjadi terang benderang yang sekitarnya, dhahaballahu binurihim, pandangan cahaya yang masuk kornea mata mereka Allah hilangkan, alias mereka nggak bisa lihat, jadi buta. Padahal sekelilingnya terang. Jadi ketika sekelilingnya Allah terangin, seketika itu pula ada pandangan cahaya di matanya hilang. Jadi walaupun terang benderang dia tidak bisa lihat. Kapan dia tidak bisa lihat? Ketika Allah terangin sekelilingnya. Nah, ini ada sastra yang begitu tinggi Allah terangkan dan makna yang begitu mendalam ya. Kan ada bukan makna kontradiksi apa? Makna kalimahnya saling bertolak belakang tuh. Terang kok nggak bisa lihat. Jadi jumlah syartiyahnya adalah adaa'at ma haulahu, terang benderang, menjadi terang benderang sekitarnya. Ketika jadi terang benderang sekitarnya, zahaballahu binurihim. Jawab syaratnya adalah zahaba. Fiil juga tuh. Adaa'at fiil, zahaba fiil. Adaa'at syarat, jawab syaratnya adalah zahaba. Zahaballahu binurihim. Allah pergi
atau Allah minggat alias Allah hilangkan cahaya mereka, gitu. Kayak di mata yang supaya bisa buat lihat kan kita perlu cahaya. Baik. Jadi kalau mau Allah hilangkan buat mereka nih ya, ngomongin orang-orang kafir itu, kalau mau cahaya mereka hilang, ya berarti di saat-saat yang lain-lain sekitar mereka terang benderang gitu. Kalau Allah mau hilangkan. Tapi kalau lagi terang, lagi gelap-gelapnya emang udah dari awal gelap, nggak perlu lagi Allah hilangkan. Gitu maksudnya. Berarti maksudnya dia buta selamanya. Mau keadaan memang lagi gelap maupun terang. Tentunya dengan majas makna yang mufassirin a'lamu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walamma. Selanjutnya ada lau. Lau artinya jika saja atau seandainya. Jikalau. Kita sering begitu jikalau ya, ada launya jikalau. Baik. Contohnya lau. Oke, kalau ada yang dapat Al-Qur'annya tafadhal, tapi biar cepat saya gunakan pakai contoh saya. Ta'lamu lau ta'lamu anna Allah ta'ala Razzaq lama lama karibu. Kalau engkau tahu lama tasyukku fir rizq. Kalau engkau tahu Allah itu Maha memberi rezeki, maka engkau tidak akan syak, tidak akan ragu akan suatu rezeki akan datang padamu. Syaratnya adalah lau ta'lamu, engkau tahu dulu. Engkau yakin dulu kalau Allah Maha pemberi rezeki. Maka jawabnya engkau tidak akan ragu dengan rezeki itu. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau engkau tidak mau hatimu tenang, yakin, maka kau harus tahu dulu. Kalau engkau mau tidak ragu, maka kau harus tahu dulu kalau Allah Maha pemberi rezeki. Arti terbaliknya juga, kalau dia masih ragu berarti dia tidak tahu kalau atau tidak meyakini kalau Allah Maha pemberi rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah, contoh isim syarat yang menjazmkan bisa dilihat di pembahasan amil jazm. Adapun ini contoh yang tidak menjazmkan. Baik. Apa kita lanjut? Apa cukup ini barangkali? 1 menit lagi. Kalau lanjut saya bikin link yang baru. Untuk jelaskan ini aja barangkali cukup nih. Jelaskan contoh ya. Nggak apa-apa kita lanjut barangkali. Bagaimana tidak? Kayaknya tidak nih yang lebih ini karena lebih malam di sana. Silahkan. Atau ada pertanyaan singkat?